Balik lagi sama gua Awang. Di video kali ini gua akan ngebahas nih film yang berjudul Megan. Pertama, pernahkah kalian membayangkan di masa depan nanti anak kalian akan mempunyai mainan yang mempunyai kesadarannya sendiri, menjadi teman, bahkan seperti menjadi orang tua nih menggantikan peran kalian. Nah, itulah nih kisah yang akan dibawakan oleh film Megan yang akan menunjukkan pada kalian bahwa tidak selamanya perkembangan teknologi itu indah cuy. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy! Para perusahaan mainan nih berlomba-lomba untuk membuat sebuah boneka yang berbeda. Nah, seperti perusahaan mainan yang bernama Funky ini ya, yang membuat boneka peliharaan yang sangat tampak hidup dan realistis. Nah, gadis ini nih bernama Katie. Ini adalah tokoh utamanya. Di musim salju, orang tua Katie mengajaknya berlibur untuk bermain ski es. Tapi di tengah perjalanan nih, terlihat bahwa orang tua si Katie ini agak terusik nih oleh mainan miliknya. Karena mainannya ini terlalu banyak bacot gitu cuy. Dan tanpa disengaja nih, mobil yang dibawa ayahnya itu tergelincir oleh salju, yang menyebabkan boneka si Katie ini jatuh. Mereka pun menepi nih di tengah jalan karena badai salju menghalangi jalan mereka. Akan tetapi, nasib buruk menimpa mereka cuy. Sebuah truk dari arah depan menabrak mobil mereka. Inilah dia nih perusahaan Funky yang memiliki target untuk menciptakan mainan-mainan dengan teknologi maju. Nah, di dalam perusahaan ini nih, terdapat seorang gadis bernama Gemma. Gemma bersama timnya nih, Tess dan Cole, sedang menciptakan sebuah boneka super canggih yang diberi nama Megan. Ternyata prosesnya itu tidak semudah yang mereka kira. Masalah terjadi nih ketika bos mereka yang bernama David datang ke ruangan mereka nih dan melihat mereka secara diam-diam membuat boneka di luar perintah dan menggunakan uang perusahaan. Awalnya si Gemma mencoba memberikan nih sebuah janji manis terkait proyek Megan, tapi apesnya malah terjadi kesalahan yang membuat si David semakin marah. Maka dari itu nih, si David meminta mereka berhenti mengurus Megan dan fokus membuat boneka yang diperintahkan oleh David. Setelah kejadian itu, Gemma mendapatkan sebuah panggilan telepon dari rumah sakit. Nah, ternyata nih, si Gemma ini adalah tante dari si Katie. Dan karena Katie kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan, maka si Gemma mengambil hak asuh si Katie. Dan dimulailah nih kehidupan mereka berdua. Mulai saat ini, Katie akan tinggal di rumahnya Gemma. Awal yang terbilang buruk nih karena ketika datang sudah ada gangguan dari anjing tetangganya cuy. Nah, di sini nih terlihat jika Gemma tidak terbiasa dalam hal ini. Bahkan si Katie ini tidak diizinkan untuk bermain dengan mainan miliknya. Katie juga nih belum terbiasa ditinggal oleh ibunya. Lantas, ia meminta Gemma untuk membacakan sebuah cerita nih agar ia bisa tidur. Dan mau tidak mau nih, si Gemma pun menurutinya. Namun ternyata, si Katie ini masih memendam kesedihan pasca ditinggal kedua orang tuanya cuy. Pada akhirnya nih, si Gemma menelpon Tess nih untuk mencari cara agar bisa merawat si Katie. Karena kata dia nih, ngerawat tanaman aja dia nggak bisa cuy, apalagi ngerawat keponakannya. Dan lebih parahnya lagi nih, urusannya dengan si David ini belum selesai. Si David meminta hasil pekerjaan si Gemma dalam waktu 1 minggu lagi. Namun si Tess bilang nih, kalau dia tidak usah mikirin si David untuk sekarang, ia hanya perlu mengurus si Katie. Lalu datang nih seorang ibu-ibu bernama Lydia, yang ternyata adalah seorang terapis yang berkunjung untuk melihat kondisi mental dari si Katie. Lydia bertugas nih untuk mengamati kondisi mental Katie di sana. Namun ia menemukan keanehan nih ketika melihat Katie tidak melakukan sesuatu atau bermain. Padahal di rumah Gemma banyak mainan. Lantas si Katie ini bilang kalau Gemma ngelarang dia bermain dengan mainannya. Nah, karena takut mungkin sama si Lydia, tiba-tiba si Gemma malah memperbolehkan si Katie untuk bermain sama mainannya cuy. Dan ketika sesi kunjungan berakhir nih, Lydia bertanya sedekat apa sih si Gemma sama ibunya si Katie. Karena sepenglihatan dia nih, terlihat kalau si Gemma ini terpaksa ngadopsi si Katie. Dan Lydia juga bilang nih kalau emang terpaksa, kakek dan neneknya si Katie ini siap untuk menggantikan si Gemma. Tapi si Gemma bilang nih kalau ia dengan tulus ingin ngerawat si Katie. Dan Lydia akan memantau kembali nih di pertemuan berikutnya. Akhirnya nih, si Gemma mencoba berbicara nih mengenai kondisinya yang harus bekerja nih untuk menyelesaikan proyeknya. Dan meminta si Katie untuk melakukan sesuatu sendiri yang bisa membuatnya have fun gitu cuy. Tapi ketika si Gemma bekerja nih, datang nih si Katie yang terlihat seperti bocah kesepian. Akhirnya si Gemma mencoba nih untuk mengajak Katie berbicara sambil memperlihatkan pekerjaannya. Tapi fokus si Katie ini tertuju sama sebuah robot besar di pojok ruangan. Gemma mengatakan nih bahwa robot itu bernama Bruce yang ia buat untuk tugas kuliah dulu. Dan Gemma juga sedikit menunjukkan nih fitur-fitur dari robot itu yang ngebuat si Katie berkata
Kalau aku punya mainan seperti Bruce, maka aku tidak akan membutuhkan mainan lainnya. Nah, dari situlah nih semangat Gemma untuk membuat robot Megan kembali bangkit. Ia bersama timnya kembali mengembangkan Megan. Sampai pada akhirnya nih, tenggat waktu pekerjaan yang diberikan David habis. Dan David datang nih ke ruangannya si Gemma. Gemma menyuruh si David nih untuk ngeliat ke sebuah ruangan dari balik kaca. Nah, di ruangan itu terdapat Megan dan Candy. Dan untuk pertama kalinya Megan diaktifkan cuy. Ajaib sekali nih karena si Megan terlihat mirip seperti anak-anak. Ia bahkan bisa mengajak si Cady untuk bermain hingga menggambar wajahnya si Cady. Dan hal itu disaksikan oleh si David yang ngebuat dia sangat terkejut dan percaya bahwa Megan akan menjadi produk yang bisa mengalahkan semua mainan. Dan menyuruh si Gemma nih untuk melanjutkan penelitiannya terkait si Megan. Akhirnya nih si Megan dibawa pulang oleh Gemma. Gunanya adalah agar Megan bisa lebih dekat dengan usernya, membantu perkembangan sistem dari Megan itu sendiri. Nah, di luar dugaan, kecerdasan Megan emang patut diancungin jempol cuy. Ia bahkan bisa mengajarkan Cady tentang tata krama yang biasa diajarkan orang tua kepada anaknya. Namun si Tess mengatakan nih di sini bahwa itu bukanlah hal yang baik. Tugas mainan adalah menemani anak untuk bermain, bukan untuk menggantikan peran orang tua. Tapi ya respon si Gemma kayak gitu cuy. Dia bilang kalau hal itu perlu nih untuk kepentingan perkembangan si Megan dan juga untuk kepentingan duit pastinya. Lalu ada keanehan nih ketika si Gemma ngebahas orang tua Cady yang meninggal. Tiba-tiba si Megan ini ngerespon dengan menanyakan kenapa orang tua si Cady bisa meninggal. Mereka ngira nih kalau Megan udah dalam posisi off dan Megan menyebutkan informasi tentang kematian orang tua Cady dengan lengkap cuy. Hingga pada akhirnya Gemma mengatakan bahwa tugas Megan adalah melindungi si Cady dari serangan fisik maupun emosional. Dan Megan menerima perintah Gemma dengan menjadikan Gemma adalah pengguna keduanya setelah si Cady. Hari-hari Megan habiskan bersama si Cady, melihatnya dan menjaganya. Lalu ada sebuah kejadian nih ketika si Cady bermain anak panah dan ternyata ia kehilangan salah satu anak panahnya. Megan mencari benda itu dan menemukannya di perkarangan rumah tetangga Gemma. Lantas si Megan mengambil benda itu dan ya benar, anjing tetangganya menggigit dia. Candy mencoba membantu dengan memanggil Gemma, namun Gemma tidak mendengarnya. Dan pada akhirnya nih, tangan si Cady ini tergigit oleh anjing itu. Dan tahu reaksi tetangganya, malah nyalahin si Cady nih karena melewati pagar pembatas cuy. Benar-benar mirip ibu-ibu di negara Konoha. Dan si Megan nih melihat dia dengan tatapan psikopat. Si Gemma coba lapor polisi nih, tapi sama aja reaksi polisinya juga sama kayak polisi Konoha cuy. Dan mulailah nih di sini, Megan memancing anjing itu dengan menggunakan suara dari pemiliknya. Setelah mendekat, ia langsung menangkapnya. Nah, terlihat nih ketika pagi hari, si ibu pemilik anjing itu kini sedang mencari-cari keberadaan anjingnya. Hari ini adalah hari di mana Megan dan Cady akan melakukan presentasi di hadapan para bos besar. Tapi karena kondisi yang kurang baik nih, Megan bilang agar si Cady harus beristirahat. Dan Gemma mengatakan hal yang sama nih, tidak apa-apa untuk Cady beristirahat. Tapi si Cady mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan akan ikut. Akhirnya nih, acara presentasi pun dimulai. David menjelaskan bahwa boneka yang mereka lihat akan menjadi boneka satu-satunya yang akan dimainkan oleh anak-anak di masa depan nanti. Nah, boneka yang memiliki kecerdasannya sendiri dan berperilaku seperti anak-anak sungguhan cuy. Namun, mereka dikagetkan nih ketika melihat Cady sedang menangis di sana. Bercerita bahwa ia selalu bersedih nih ketika terbangun di rumah orang lain. Dan juga ia merasa takut bahwa suatu hari ia akan melupakan kenangan tentang orang tuanya. Namun respon Megan di luar dugaan nih. Ia menghibur Cady seperti seorang keluarga, bukan seperti robot. Bahkan ia juga menyanyikan lagu untuk menghilangkan kesedihan si Cady cuy. Aksinya itu membuat semua orang di sana kagum cuy. Bahkan beberapa bos sudah berniat untuk menginvestasikan hartanya untuk perkembangan proyek ini. Ternyata ada musuh nih di dalam selimut. Terlihat asistennya si David ini menyalin file milik Megan. Mungkin tujuannya adalah untuk menjual ke perusahaan lain. Namun nih, seiring kedekatan Megan dengan Cady memberikan dampak yang negatif cuy. Terlihat di sini nih kalau si Cady lebih nurut ke si Megan ketimbang bibinya. Bahkan ketika bersama Lydia, Cady menangis dan dengan horornya si Megan mengatakan kau membuatnya menangis. Bahkan Lydia pun tidak setuju nih akan keberadaan si Megan yang seperti bisa mempengaruhi kepribadian si Cady. Sikap Cady pun semakin memburuk nih ketika Gemma mengatakan bahwa Cady akan bersekolah di sekolahan terbuka. Dan ia mengatakan bahwa ia lebih cepat belajar dari Megan daripada di sekolah. Ia akan pergi nih tapi dengan satu syarat.
yaitu Megan ikut bersamanya. Nah tentu saja nih, hal itu gak diterima oleh Gemma yang ngebuat si Cady ini marah dan memberontak sampai-sampai si Megan ini terlihat marah dan mencekam. Hari sekolah pun tiba nih. Cady tetap memaksa agar Megan tetap ikut bersamanya. Tapi si Gemma bilang nih kalau si Megan harus dibawa ke perusahaannya untuk perkembangan sistem dia. Sampai pada akhirnya nih, seorang guru di sana melihat si Megan dan mengatakan tidak apa-apa untuk membawa boneka, karena mereka memiliki tempat tersendiri untuk menyimpan boneka murid-muridnya. Dan pada akhirnya nih si Megan ikut bersama mereka cuy. Kelas pun dimulai nih, tapi apesnya si Cady mendapatkan rekan cowok yang bernama Brandon. Nah si Brandon ini bocil kematian cuy. Nakalnya bukan main, bahkan emaknya aja nih sampai dimaki-maki sama dia. Dan ketika si Cady nih sama si Brandon ngumpulin benda di hutan, si Brandon ini malah nyiksa si Cady nih yang ngebuat si Megan itu datang. Namun di sini si Megan masih kalem, tidak bergerak sama sekali. Sampai pada akhirnya nih si Megan dibawa kabur sama bocil bandel ini. Gemma yang sadar nih kalau si Megan udah gak ada di tempatnya mulai menyusul ke sana. Nah si bocil ini nih makin menjadi-jadi cuy. Sampai pada akhirnya nih si Megan bangkit dan menarik kupingnya sampai copot. Dan gak sampai di situ nih, ia menyuruh bocil ini buat lari. Dan di saat dia udah lari, si Megan ngejar dia pakai gaya anjing cuy. Dan ujung-ujungnya bocil somplak ini terjatuh hingga ke jalan raya dan terlindas oleh mobil yang melintas. Syukurin. Mereka pun pulang nih dan Gemma menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika sedang membahas hal itu, ada lagi nih gangguan. Kali ini dari tetangganya yang ngebawa polisi cuy. Tetangganya bilang nih kalau mereka menculik anjing miliknya dan harus menginterogasi gadis yang selalu menatap keluar jendela pada jam 3 pagi. Ya itu si Megan cuy. Tapi si Gemma bilang nih kalau itu bukan gadis melainkan sebuah mainan. Dan ketika malam hari nih, si Cady menanyakan apakah si Megan mendorong si Brandon ke jalan. Dan si Megan bilang kalau akan ada kekuatan di dunia ini yang akan menyakiti Cady. Tapi tak perlu khawatir nih karena Megan akan selalu menjaga si Cady. Si ibu masih terus mencari anjing miliknya nih. Kalian pasti tahu lah ya apa yang bakal terjadi setelah ini. Ya, si Megan mencoba memancing dia ke dalam gudang. Dan ketika berada di gudang, barulah si Megan ini muncul, menyiksa dan menenkan hidupnya si ibu ini. Jadi kayak si Chucky ya si Megan ini ya. Esoknya nih, para polisi datang ke sana dan menginterogasi si Gemma. Karena bukan dia pelakunya, tentu aja dia ngebantah semua tuduhan, termasuk kejadian bocil Brandon nih yang dituduhkan detektif kepadanya cuy. Ketika malam hari nih, si Gemma ini yang penasaran nih mencoba melihat isi rekaman dari penglihatan Megan saat di sekolah terbuka. Awalnya lancar nih, tapi kedepannya banyak file yang tidak bisa dilihat nih oleh si Gemma. Dan ketika menelusuri ini, terlihat si Megan muncul secara tiba-tiba di hadapannya cuy. Kali ini si Megan menanyakan nih, apakah ia membuat si Gemma kesal. Tapi si Gemma bilang kalau semua baik-baik aja. Ia hanya mengecek data cloud milik si Megan. Nah si Gemma nih mencoba memerintahkan Megan agar sistemnya mati. Namun hal itu tidak bekerja cuy. Lalu si Gemma nanya nih, apakah si Megan menyakiti seseorang. Dan ia bilang tidak, karena jika ia melakukan hal itu, maka mereka berdua akan dalam masalah. Akhirnya nih, dengan sebuah trik menunjukkan pulpen, si Gemma berhasil menidurkan sistem si Megan. Dan tanpa berlama-lama, ia langsung mengikat dan membungkusnya cuy. Pagi harinya nih, si Gemma ngebawa si Cady dan si Megan untuk pergi ke perusahaannya si Gemma. Namun si Cady ini ngamuk nih, karena si Megan ditaruh di dalam bagasi. Si Gemma coba ngejelasin kalau ada yang aneh sama si Megan, dan mereka perlu mencari tahu nih terlebih dahulu. Bahkan nih ketika si Cady berada di sana bersama si Lydia, ia ngamuk nih meminta agar Megan segera dikembalikan kepadanya. Nah di sisi lain nih berita tentang Megan sudah tersebar dan para masyarakat sangat antusias ini menunggu peluncuran si Megan. Cady semakin ngamuk nih dan kali ini lebih brutal cuy. Bibinya aja sampai ditampar nih karena coba nenangin dia. Tapi setelah itu ia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia menjadi sedih nih karena tidak melihat Megan. Dan Gemma bilang itu hanya perasaan sesaat karena kehilangan orang tuanya. Gemma juga berjanji bahwa ia akan merawat Cady dengan baik dan penuh kasih sayang. Dan Gemma mengajak Cady untuk pulang. Di sisi lain nih, si David yang udah nunggu-nunggu acara ini kecewa sama timnya karena kurang persiapan. Si David minta nih kepada timnya agar ruangan ini diisi penuh oleh orang-orang. Bahkan asistennya pun ikut kena omel sama dia nih dan nyuruh dia ngambil minuman di lantai bawah. Gemma yang udah berada di mobil nih menelpon Tess nih untuk memberitahu bahwa ia akan mengantar Cady pulang dulu sebelum balik ke acara. Tapi ternyata nih yang berbicara dengan Gemma bukanlah si Tess, terus siapa ya? Ya tentu aja si Megan.
Nah, di sini ketahuan nih ketika mereka menemukan kode panggilan yang berasal dari nomornya si Tess di dalam datanya si Megan. Mereka menyadari nih bahwa si Megan belum sepenuhnya off dan mereka berniat untuk melepaskan kabel-kabel yang terhubung ke badannya si Megan. Si Cole nih perlahan-lahan melepaskan kabel di tubuh si Megan. Tapi saat sedang melepaskan kabel, tiba-tiba si Megan kembali aktif cuy dan mengkaitkan tali ke lehernya si Cole yang ngebuat si Cole ini tercekik. Si Tess ini mencoba fokus nih menyelamatkan si Cole. Tapi si Megan pergi sambil mencoba meledakkan tempat itu dan dar. Si David nih yang nyari-nyari keberadaan si Gemma malah ketemu nih sama si Megan. Dengan santainya nih si Megan joget-joget dan langsung mengambil senjata. Ngebuat si David ini lari terbirit-birit cuy. Dan ketika di ujung jalan nih ia ketemu sama asistennya di lift. Memintanya untuk menahan lift nih. Tapi asistennya buru-buru menutup pintu lift nih. Dan yang terjadi adalah zlep. Si Kurt nih, asisten si David nih, dengan ketakutan bertanya kenapa si Megan bisa ngebunuh seseorang. Tapi si Megan bilang kalau bukan dia yang ngebunuh si David, melainkan si Kurt sendiri nih yang ingin balas dendam karena sering dianggap remeh oleh bosnya. Mencuri file penting perusahaan yang berisi data dari si Megan nih. Ya ujung-ujungnya dia tetap tewas di tangan si Megan cuy. Keluar dari lift nih, terlihat banyak rombongan anak-anak yang akan mengikuti acara. Tapi semua menjadi kacau ketika mereka melihat mayat si David dan si Kurt di dalam lift itu. Dan si Megan nih dengan santainya menggunakan mobil yang di sistemnya sudah diretas sama dia untuk bisa pergi ke rumah si Gemma. Dan di malam yang sama nih si Gemma seperti menyadari sesuatu yang aneh. Benar saja nih ia menemukan si Megan di sana sedang bermain piano. Si Megan ngerasa nih kalau dia dihianati sama si Gemma karena Gemma telah membuangnya. Nah si Megan nih bilang biarkan si Cady bersamanya dan Gemma melanjutkan hidupnya sendiri seperti sebelumnya. Si Gemma mencoba trik pulpen yang sama nih, tapi kali ini hal itu tidak berhasil. Nah mendengar suara keributan membuat si Cady datang nih dan Megan menyuruh Gemma untuk mengatakan bahwa ia sedang melakukan pengecekan terhadap dirinya dan menyuruh Cady untuk menjauh. Jika tidak, ia tidak akan segan-segan untuk menghilangkan nyawanya si Gemma. Megan menyuruh si Cady nih untuk kembali ke kamar dan Cady nurut sama perkataan si Megan. Si Gemma masih mencoba ngelawan nih dengan cara menyiram air ke tubuhnya. Hal itu ngebuat si Megan ngamuk nih, tapi untung aja ia sempat rusak sedikit nih karena siraman air. Tapi itu gak cukup nih buat ngeberhentiin si Megan. Akhirnya nih si Gemma mencoba berlari nih hingga sampai ke sebuah ruangan ia bekerja. Ia mencoba melawan si Megan nih dengan alat-alat termasuk geragaji mesin cuy. Tapi tetap aja nih si Megan ini masih terlalu kuat untuk bisa hancur cuy. Nah si Megan ini berhasil ngelumpuhin si Gemma nih dan ia bilang kalau ia akan menyiksa si Gemma dengan cara yang amat sangat menyakitkan. Tapi sebelum Megan melakukannya, si Cady ini datang cuy. Si Megan coba ngebujuk si Cady buat ikut menyiksa si Gemma nih karena ia bilang kalau si Gemma bukanlah orang yang baik buat mereka berdua. Tapi ternyata nih si Cady ini sudah menggunakan sarung tangan yang bisa menggerakkan si Bruce, si robot. Dan dengan kekuatan Bruce, ia coba melawan si Megan nih membelahnya menjadi dua bagian. Tapi belum selesai cuy, si Megan ini masih kuat aja nih. Ia coba menyakiti si Cady nih dan si Cady coba mematikan sistemnya si Megan. Tapi ternyata Megan udah canggih, ia hanya bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Tapi untung aja ya, sebelum si Megan nyakitin si Cady, si Gemma dengan susah payah nih berhasil menghantam si Megan hingga terjatuh. Dan ketika Gemma nih mau coba ngancurin mesin di kepala si Megan, ia masih kuat aja cuy. Tapi Cady berhasil nih ngerusak kepala si Megan dan membuatnya KO. Anjir nih, kuat banget si Megan kayak Terminator cuy. Setelah itu terlihat polisi nih bersama Tess dan Cole datang untuk memastikan keselamatan dari Cady dan Gemma. Tapi di sisi lain nih, terlihat seperti si Megan memindahkan kesadarannya ke mesin lain cuy. Sangat mengerikan. Jadi itulah kisah ini yang dibawakan oleh film Megan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak semua perkembangan teknologi itu baik. Pasti ada sisi negatif nih dari perkembangan teknologi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gua Awang izin pamit, sampai ketemu di video-video lainnya. Bye!